Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, teman wabarakatuh. pemirsa, untuk kali ini kita akan spill ya di podcast KPU, yaitu seputar pemilihan dan pemilu. Untuk tema kali ini kita ada tema aksesibilitas pemilu bagi disabilitas. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Mas Tauhidul Mukbar nih Mas. Siap. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Brebes Mas. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa saja nih Mas untuk hari-hari saat ini? Ya, kita memang di hari-hari ini biasalah kita kegiatan-kegiatan sosial, kunjungan ke teman-teman disabilitas, ke teman-teman difabel, different ability, mereka yang punya kemampuan yang berbeda dan disabilitas yang mereka harus dibantu. Ya, kita sharing-sharing, mendengar, artinya aspirasi-aspirasi mereka yang setidaknya kami bisa memediasi dengan mereka pemangku kebijakan. Mudah-mudahan kita bisa saling merasakan lah apa yang mereka rasakan gitu. Ngomong-ngomong, ada berapa organisasi difabel di Brebes Mas? Kalau di Brebes itu ada beberapa organisasi difabel, yaitu saya sendiri itu tergabung di gerakan difabel Brebes Hebat. Debat ya. Debat itu ya gerakan difabel Brebes Hebat. Ada juga itu Forum Difabel Mandiri Brebes Selatan. Forum Difabel Mandiri Brebes Selatan itu mereka itu mengakomodir biasanya ataupun berkelompok di daerah Brebes Selatan di 6 kecamatan, dari Tonjong, Sirampok, Bumiayu, Paguyangan dan Salem. Kita Bantar Kawung satu lagi ada di 6 kecamatan. Terus ada Gergatin. Gergatin itu Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia. Itu teman-teman biasanya berpusat pada Brebes Kota. Dan mereka komunikasinya itu pakai video, terus pakai bahasa isyarat itu karena mereka sebut adalah disabilitas tuli, difabel tuli. Terus ada juga Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, dan sekarang kepengurusannya berpusat di Bumiayu gitu. Ada juga ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Itu juga sama-sama netra gitu. Ada juga Kusuma Permata Hati. Permata Hati juga sama-sama mereka itu anggotanya adalah disabilitas sensorik netra. Oh, ternyata banyak juga. Banyak. Cuma memang kalau di debat itu mayoritas jaksa dan Forum Difabel Mandiri Brebes Selatan juga mayoritas jaksa. Gitu. Ya. Ini Mas, kaitannya dengan pemilu dan pemilihan ya. Iya. Itu kita pengen tahu pengalaman dalam penggunaan hak pilih selama ini ya, baik di pemilu maupun di pilkada itu bagaimana Mas? Ya, teman-teman disabilitas itu sebetulnya mereka dalam mengikuti pemilu atau pemilu kada, mereka itu kalau kita sebut antusias juga kami tidak berani menyebut itu karena mereka itu dengan segala keterbatasannya tetap mengikuti alur. Tetapi memang untuk antusiasme mereka memang harus ada pemantik, harus ada support, harus ada dorongan dari pihak luar melalui apakah itu komunitas ataukah saling sharing mereka dengan yang teman-teman yang punya pengetahuan atau wawasan pemilu politik ya. Mereka harus ada support dari pihak dari pihak lain gitu. Artinya untuk pemilu mereka tetap ikutlah, tetap aktif lah. Apalagi sekarang ya segala aturan, segala fasilitasi dari penyelenggara pemilu atau pemilu kada kan sudah inklusif, sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan aturan pemerintah agar mereka yang punya keterbatasan itu bisa memberikan hak pilihnya. Memang kita di KPU sebagai penyelenggara itu memang harus inklusif. Salah satunya kita mengarah ke difabel karena ada sekitar 11 sektor yang kita
ini ya istilahnya kita sasar atau kita sisir ya. Oke, terima kasih terkait dengan pengalaman dalam penggunaan hak pilih lah. Menurut Anda dalam bentuk apa Mas versi layanan di TPS itu yang ideal begitu? Ya, di selama ini kita yang mempunyai keterbatasan baik fisik maupun sensorik maupun mental itu tadi sebetulnya sudah difasilitasi. Ya. Tetapi memang itu tadi kadang ada beberapa tempat pemungutan suara yang kurang aksesibel. Oke, itu artinya kita masih bisa menggunakan di situ. Terus ada juga gini, artinya mereka tidak bisa menggunakan atau tidak maksimal bisa masuk, Pak. Itu ya, mohon maaf kami sampaikan ke penyelenggara. Misal gini, oke kalau fisik dia itu bisa masuk. Misal untuk pintu TPS-nya kami rasa hampir semuanya sudah aksesibel. Sudah Cukup untuk sudah masuk memenuhi standar. gitu. Tetapi walaupun nanti ada juga yang bilik suaranya ada di tangga-tangga gitu kan. Oh gitu. Ada 1-2 juga kita temukan di beberapa pemilu dan pemilu kada juga ada. Yang mudah-mudahan ke depan bisa dievaluasi. Terus yang kurang ya Pak ya, artinya ini bukan sebagai sharing-sharing saja ya Pak ya, sesuai dengan pengalaman. Itu kadang mereka yang punya keterbatasan di disabilitas tuli Pak. Sedangkan mereka biasanya di suami istri keluarga itu karena dia itu proses untuk berkeluarga biasanya dengan komunikasi cintanya. Akhirnya dia suaminya punya disabilitas tuli, istrinya juga kebanyakan di khususnya Kabupaten Brebes ya Pak ya, itu juga disabilitas tuli. Sama-sama tuli. Akhirnya pada saat dia masuk ke bilik suara itu bingung, sedangkan KPPS-nya kan mohon maaf ya, sangat kebanyakan ya itu tidak tahu tentang bahasa tuli itu seperti apa. Iya. Khususnya bisi atau bisindo. Mungkin kalau petugas dari kita mungkin istilahnya layar sentuh apa gimana Mas? Iya, artinya harus ditekan dulu gitu. Iya, akhirnya kadang kami yakin penyelenggara semaksimal mungkin untuk memfasilitasi mereka yang punya keterbatasan. Kami sering beberapa kali temukan, akhirnya mereka menyodorkan kertas Pak, terhadap calon pemilih itu loh, yang khusus disabilitas tuli. Kami sering temukan itu. Luar biasanya kami salut dengan penyelenggara itu Pak. Kami sering temukan itu. Makanya kadang juga namanya komunikasi mereka ya di-share, sedangkan kosakata dari disabilitas tuli juga berbeda Pak. Kosakata disabilitas tuli itu dia itu tulisannya bolak-balik. Yang menurut kita sampaikan jadi sebagai evaluasi teman-teman penyelenggara, walaupun sudah maksimal kami salut, sudah inklusif, bahkan sampai ke stiker di pintu pun ada kolom disabilitas berapa, non disabilitas berapa. Betul. Iya. Dan itu semua kita data. Ya, itu luar biasanya seperti itu. Jadi kami tahu, data di DPT-nya itu, ini ada disabilitas sekian. Walaupun ya artinya butuh kunci dari Pantarlih tahu tentang apa itu sih disabilitas, apa itu disabilitas, apa itu keterbatasan apa. Jadi harapannya ya dengan segala sesuatu hal yang sudah sempurna menurut kami teman-teman yang punya keterbatasan, ke depan mudah-mudahan harus lebih sempurna lagi, dan kami teman-teman yang punya keterbatasan itu mendapatkan fasilitasi yang luar biasa, dan kami bisa memberikan hak pilih kami sesuai dengan hati nurani kami. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Mas Tauhid. Tentu ini adalah masukan yang bagus. Siap Pak Turno. Kita sebagai penyelenggara ya Mas. Siap. Mudah-mudahan hal-hal yang memang belum sempurna ya kita nanti usahakan biar tambah sempurna. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, ini lanjut terkait ini Mas. Itu proses pemungutan suara kan biasanya untuk di Bapil khususnya ya, itu apakah sudah menjamin keamanan dan kerahasiaannya Mas selama ini? Ya, alhamdulillah mereka yang punya keterbatasan di fisik ya, kami merasakan bahwa suara kami aman.
azas pemilu tersentuh pada teman-teman seperti kami, yaitu langsung, umum, bebas rahasia, dan mungkin jurdil itu sudah ke menyentuh ke kami, dan suara kami juga rahasia itu sudah diberikan. Tetapi ada memang teman-teman yang secara keterbatasannya tidak mungkin mereka butuh pendamping gitu. Butuh pendampingan. Ya. Misal gini, ada disabilitas yang keterbatasannya di mental ya. Iya, betul. Sedangkan pastinya dari estimasi penyelenggara, waktunya kan sudah ada ya. Estimasi hitungan waktu dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Dilanjut oleh penghitungan suara gitu kan. Makanya untuk memberikan hak pilih, hak suara kan pasti sudah ada estimasi. Kalau mereka yang punya keterbatasan mental, otomatis kan ya butuh pendamping, butuh arahan, itu mental. Kalau netra sudah pasti juga butuh pendamping dan media ataupun alat peraga yang dibutuhkan oleh teman-teman itu. Ya secara garis besar kami sudah memberikan hak suara sesuai dengan azas pemilu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Artinya partisipasi dari difabel selama ini baik di pemilu maupun pilkada memang sudah maksimal ya Mas? Sudah maksimal. Oke, terima kasih atas partisipasinya nih dari kaum difabel. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi terkait ini Mas, bentuk ajakan dari Mas Tauhid selaku ketua G-Debat ya, itu seperti apa Mas? Untuk menarik dari teman-teman dari difabel ini untuk hadir di TPS baik itu di saat pemilu maupun pilkada. Ya, pengalaman kami Pak di tahun 2024 ya artinya kami juga merasa bahwa kami punya tanggung jawab untuk bekerja untuk membangkitkan partisipasi pemilih khususnya di teman-teman yang punya keterbatasan. Sejak di tahun 2021-2022 sejak adanya COVID Pak, itu memang agak lumayan berat. Ya artinya gini, setelah adanya COVID kan program pemerintah di bansos Pak. Betul. Itu sebetulnya sangat dekat isu itu terhadap teman-teman untuk memberikan partisipasi pemilih Pak. Itu kami rasa agak berat kalau di tahun 2029 agak mendingan partisipasi pemilih khususnya khusus teman-teman yang punya keterbatasan itu tidak ada kendala, justru mereka antusiasmenya luar biasa. Tapi di tahun 2024 ya, itu sesuai pengalaman, mohon maaf ya kami sampaikan, itu artinya agak berat karena memang adanya program pemerintah yang sifatnya stimulasi kebutuhan dasar gitu lah. Kami sebut dalam hal ini adalah bansos. Belum tentu mereka disabilitas yang punya keterbatasan ataupun terdeteksi secara disabilitas umum baik ringan ataupun berat, mereka tersentuh oleh bansos. Secara tidak langsung mereka itu menghubungkan bahwa siapapun yang aku pilih ya inilah, aku harus dapat inilah. Terus kadang juga ada bermasalah, ngapain aku ikut ini, aku juga tidak dapat apa-apa gitu loh. Nah, maka dari itu ekstra untuk memberikan wawasan tentang politik, tentang pemilu kada itu justru harus lebih fleksibel Pak. Harus lebih fleksibel, harus lebih artinya mengerti tentang kondisi mereka. Ya tidak semuanya harus diajak secara ini searah, tidak. Kita mencoba bergabung ataupun menyatu dengan pemikiran mereka dan secara tidak langsung juga rasa penasaran, rasa ingin tahu dan rasa ingin bahwa saya harus memberikan suara secara tidak langsung di situ akan ada. Kalau kita hanya menyampaikan milih ini kita berangkat ke TPS, berangkat ke ini itu hanya searah dengan seperti itu setelah adanya COVID, ya itu memang agak berat ya. Mungkin penyelenggara di daerah manapun itu mungkin merasakan lah, khususnya di Pantarlik ataupun di KPPS gitu. Mungkin merasakan
yang bersentuhan langsung dengan pemilih gitu kan sejak adanya COVID. Terus terkait sosialisasi kami selama ini gimana Mas? Kalau sosialisasi di pemilu kami rasa sudah luar biasa Pak, sudah luar biasa baik secara formal maupun non formal itu sudah biasa. Teman-teman secara komunitas juga mensosialisasikan Pak, ya. Apalagi artinya KPU sudah memberikan ruang terbuka, sudah memberikan artinya kesempatan bagi teman-teman yang punya keterbatasan dalam hal memberikan hak suara, semuanya itu sudah ada keterbukaan baik data maupun tahapan-tahapan ya, tahapan sampai ke DPT saja itu sudah luar biasa. Sudah dapat ya DPT ya. DPS, DPT, TTB dan lain-lain. Akhirnya sampai ke DPT itu kan sudah luar biasa untuk memfasilitasi bagaimana istilahnya pemilih memberikan hak pilihnya secara maksimal. Jadi sosialisasi dari KPU khususnya di KPU Brebes sudah luar biasa maksimal, baik itu sosialisasi yang mohon maaf ya diselenggarakan oleh KPU sendiri maupun sosialisasi yang dalam bahasa Brebes apa itu Pak, mapping dengan kegiatan kelompok masyarakat. Oh ada? Ya kan kadang kita misal di kegiatan kelompok masyarakat KPU hadir, terus di kegiatan masyarakat secara terbuka KPU hadir. Ya betul kan? Iya betul, kita kadang-kadang sering dilibatkan ya. Iya. Biasanya itu Kesbangpol itu ya. Ya itu tadi yang sebetulnya tadi. Ya pas kebetulan kami kan dengan basic organisasi masyarakat kan meneruskan Kesbangpol. Ya. Jadi baik itu dari kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU itu sendiri maupun dari kegiatan-kegiatan yang kegiatan dengan kegiatan lain, kami anggap sudah luar biasa Pak, sudah luar biasa masif untuk memang terkait terkait sosialisasi di kita tuh tidak berhenti sebatas ada tahapan pemilu ataupun pilkada Mas. Siap. Jadi tanpa adanya pemilu maupun pilkada kita tahapan terus berjalan, terutama di sosialisasi. Nah ini yang sedang kita galakan itu terkait dengan sosialisasi bekerjasama dengan Kesbangpol. Nah, kita menyisir utamanya itu di pemilih pemula, yaitu di tingkat SLTA ya. Baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Karena generasi Z inilah yang nanti kedepannya itu akan menjadi mayoritas, menjadi pemilih ya. Oke, terima kasih terkait dengan masukannya dari Mas Tauhid. Kemudian gini Mas, kita penasaran juga, itu teman-teman difabel ini ada nggak keluhan selama di TPS, baik itu waktu pilkada maupun pemilu? Ya, secara umum memang sudah difasilitasi dengan baik Pak dari awal disampaikan tadi. Kalau keluhan sedikit ataupun agak banyak ya, kami tidak sebut banyak ya. Kalau sebut banyak nanti pasti ada ya. Konotasinya nanti penyelenggara tidak hebat gitu kan ya. Artinya kami sebut secara garis besar sudah hebat sebagai penyelenggara pemilu dan pemilu kada. Keluhan pasti ada Pak. Ya artinya dengan mereka itu biasanya keluhan-keluhan yang ada itu karena itu Pak, keberanian untuk berangkatnya aja itu susah Pak. Oh begitu? Iya, kadang gini, mereka yang punya keterbatasan kami sebut disabilitas berat ya, atau difabel berat, mereka kan yang harus dilayani, harus diapa. Iya. Keluhannya ya itu tadi, ada yang kertas suaranya dibawa ke rumah dan kan ya artinya sering disebut aturan belum sampai ke situ kan dikatakan seperti itu. Tapi itu tadi. Makanya sosialisasi itu Pak, biasanya kita secara kelompok ya Pak ya, itu bukan hanya pada mereka yang bersangkutan yaitu penyandang disabilitasnya Pak. Tetapi kalau terkait masalah pemilu kada, biasanya kita sosialisasi sifatnya pada basic keluarga Pak. Ada keluarga khususnya ya? Ya, pada keluarga. Kalau disabilitas secara langsung misal yang bersangkutan mereka agak berat untuk berangkat ataupun agak artinya agak males ataupun secara mobilitasnya kurang, kan makanya di situ butuh pendamping ataupun butuh keluarga. Nah, kalaupun pihak keluarganya itu, ya mohon maaf ya, wawasan tentang pemilu politiknya ada,
pastikan pihak keluarganya support lah. Support ya. Iya, makanya dia punya keluarga disabilitas, ya ayolah kita berangkat, kita dampingin, kita bawa, kita antar gitu kan. Ya. Makanya sosialisasi kami secara komunitas biasanya gitu Pak. Sosialisasinya bukan hanya pada mereka penyandang disabilitas secara langsung, tetapi kita libatkan keluarganya. Oke lah kalau disabilitas ringan, dia mobilitasnya mampu secara mandiri. Tetapi kalau disabilitasnya berat, misal dia punya keterbatasan mental, dia punya keterbatasan sensorik netra, itu pendampingan khusus ya. Ya, dia punya keterbatasan dalam bahasa. Betul. Kan butuh pendamping, butuh khusus. keluarga, ya apalagi mereka yang tidak tahu tentang bahasa isyarat secara bisik dan bisindo, akan mereka memakai bahasa ibu ataupun bahasa lingkungan. Ya kan yang tahu keluarganya Pak, orang lain belum tentu tahu apakah masuk seperti apa, jalan seperti apa, nulis seperti apa. Sedangkan mereka tidak tahu bisi-bisindo, akhirnya mereka pakai bahasa ibu gitu kan. Makanya kami sosialisasikan secara komunitas itu tidak hanya pada penyandang disabilitas secara langsung, tapi kita melibatkan keluarga. Secara fisik kita sosialisasi ke keluarga. Ada kendala nggak Mas dalam sosialisasi di komunitas Anda itu? Ya kendala pasti ada Pak. Ada ya? Ya kendala kita pasti ada. Ya garis besarnya umum lah kendalanya. Umumnya. Tapi bisa ini ya, artinya bisa dicarikan solusinya. Bisa. Kita misal gini, teman-teman disabilitas itu sebetulnya banyak Pak. Kalau kita dilihat dari semua karakter disabilitas, itu banyak banget. Satu desa saja itu hampir belasan ataupun mungkin puluhan. Oh gitu. Makanya itu kami berharap ke depan sosialisasi pemilu ataupun pemilu kada itu bukan hanya pada mereka yang pemilih, tetapi mereka yang penyelenggara. Yaitu di khususnya misal yang mudah-mudahan nanti bisa itu di Pantarlih. Karena sumber data mana disabilitas, mana bukan itu kan di Pantarlih Pak ya. Awalnya kan datang dari Pantarlih. Ya. Kalau di Pantarlih tidak mohon maaf ya, bukan tidak ya, belum begitu mengetahui tentang disabilitas. Ya itu tadi kadang kita temukan teman-teman terkendala pada saat artinya pada masuk ke TPS itu kan apakah dia disabilitas tuli ataupun dia itu disabilitas mental kan. Terus untuk terkait kendala sosialisasi ya itu tadi artinya nggak terlalu banyak lah. Ya secara umum bisa dilaksanakan gitu. Gini, teman-teman disabilitas itu kalau kumpul luar biasa senang silaturahim. Makanya kalau sosialisasi kita lebih fleksibel Pak, bukan hanya sebatas kita langsung pembahasan pemilu kada politik enggak. Nanti mereka kan jenuh Pak. Kita obrol biasa, kita care, kita artinya apapun kita obrolkan, kita selipkan karena secara tidak langsung bukan di forum itu saja kok. Kalau sudah pemilu kada, kita keluar rumah aja sudah pembicaranya pemilu kok. Oh begitu. Iya. Makanya secara tidak langsung kita tidak harus teman-teman kumpul kita sosialisasi tentang pemilu kada, tidak harus kaku seperti itu. Kalau sudah masuk ke pemilu kada, bahkan kita duduk di buritan rumah aja itu pertama sudah berbicara pemilu ya. Iya, sudah ngobrolnya pemilu. Jadi kita harus lebih fleksibel ataupun ya kita lebih lemes saja lah gitu. Kalau kumpul-kumpul gimana itu Mas Taufik? Kita biasanya untuk setelah pemilu di tahun 2024 ya Pak ya. Karena 2 tahun hampir 3 tahun kita batasi pertemuan dan akhirnya juga ada stimulasi kebutuhan-kebutuhan seperti dari pemerintah. Kita sering ada di beberapa distrik Pak. Kita kadang di beberapa kecamatan kita kumpul di situ. Di daerah selatan kita kumpul di situ. Ya di sekretariat pasti ada orang, cuma artinya kita tidak harus kumpul di sekretariat. Kita juga sosialisasi itu tadi Pak, berbasis pada keluarga. Jadi kita lebih ke main aja lah, kita care ke teman-teman di situ. Misal kita obrol, ada teman berapa di situ, kita yuk ngopi bareng, medang bareng, kita langsung ngobrol pemilu. Artinya bentuk informal juga bisa dilaksanakan. Ya, akhirnya secara tidak langsung tetangga itu hadir. Bisa gini, ada mereka yang disabilitas kakak tunggal ya, rumah sendiri-sendiri. Otomatis pada saat dia mau memberikan suara kan butuh tetangga. Kalau kita nggak main ke, mohon maaf ya, yang punya keterbatasan seperti itu, ya boro-boro yang bersangkutan itu ingin memberikan hak pilihnya, tetangga aja sudah tidak peduli.
Iya. Misal ada beberapa kita contoh, dia itu kakak tunggal, ya daerah Brebes lah, masih daerah Brebes. Dia nggak bisa keluar jauh, nggak punya orang tua, nggak punya apa ya artinya, Nggak punya saudara. saudara ada, cuma Ada. sudah beda rumah. Oh gitu. Ya, Tapi sudah jauh beda nggak? rumah, agak jauh ada yang di luar kota juga. Kalau kita hanya mensosialisasikan, ayo Mas si A kumpul gitu, belum tentu dia berani mau berangkat, juga belum tentu dia itu ada kemauan untuk memberikan hak pilih. Makanya kita main ke rumahnya secara tidak langsung. Oh kok ada 4 orang ini kok? Oh ada yang kakinya tidak ada, ada yang tangannya tidak ada. Mohon maaf, secara tidak langsung tetangga penasaran. Apalagi kita guyon kita apa, akhirnya tetangga kita ikut di situ. Kita Jadi rame ya? Jadi rame, kita obrol-obrol, terkait pemilu. Akhirnya nama si A nanti diantarkan ke TPS. Kita secara tidak langsung seperti itu, Pak. Gitu. Oke, terima kasih atas hadirnya Mas Tauhid sebagai ketua di debat ya di Kabupaten Brebes ya. Ini tentu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami selama penyelenggara Mas Tauhid. Oke, ngomong-ngomong sebelum acara ini kita tutup, barangkali ada closing statement Mas terkait harapan ke depan untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Brebes. Ya, harapan kami teman-teman yang punya keterbatasan tetap memberikan hak pilihnya, karena memang apapun kondisi yang terjadi, apapun alam yang sedang terjadi di manapun itulah, di Brebes atau di daerah manapun, kita tetap ada bergerak secara sosial, ada aturan dari pemerintah. Ya. Pemerintah harus ada, makanya Harus kita hadir. tetap harus siap untuk memberikan hak pilihnya terhadap siapapun mereka yang suatu saat nanti akan menjadi calon pemerintah, karena semua kebijakan kita rasakan. Dan untuk penyelenggara, jangan bosan-bosannya itu menerima wadulan dari teman-teman, Ya, menerima saran dan kritik. dari teman-teman, Ya. bahwa kita adalah orang-orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang butuh perhatian, mungkin dalam tanda kutip lebih Ya. dari mereka-mereka yang Perhatian khusus ya, lah. perhatian khusus dari segi kedifabelan seperti apa. Ya tetap jaga inklusivitas, bahwa kami teman-teman disabilitas butuh penyelenggara pemilu dan pemilu kada yang represif, ataupun artinya yang peduli terhadap teman-teman yang seperti kami. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Tauhid atas waktunya. Sukses selalu ya. Pantunganipun. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang pada acara Spil KPU Kabupaten Brebes pada kesempatan hari ini, yang alhamdulillah dihadiri langsung oleh Ketua G Debat, yaitu Bapak Tauhidul Mikbar. Sekian dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.